Sinten sing mastani rokok kalau ketiganya sudah tidak ada? Bon, niki wonten salah kaprah Pak di tengah-tengah umat manusia. Artinya apa? Dia berani menyebut tapi belum tahu siapa yang disebut. Mestinya, oke, di meja ini adanya HP dengan kacamata. Oke, gak mungkin saya akan menyebut selain dua ini. Karena selain dua ini belum ada. Saya menyebut kacamata karena saya tahu wujudnya kacamata. Gak mungkin saya akan di sini menyebut spidol. Gak ada. Di meja loh Pak ya. Di meja. Kita umat manusia menyebut nama Tuhan. Tapi belum tahu wujudnya. Nah, itu namanya salah kaprah. Ini miturut kacamata hakikat loh ya. Bukan kacamata syariat. Mestinya kita menyebut itu, menyebut sesuatu, kita harus sudah tahu wujudnya sesuatu. Mestinya gitu. Tapi miturut kacamata syariat sudah benar. Ibu sebelum membuat kue lumpur, dalam hati ibu sudah ada keinginan mewujudkan kue lumpur. Sehingga ibu mesti nyebutnya itu dalam hati. Sebab keinginan itu sesuatu yang masih ada di dalam. Ibu menyebut kue lumpur kalau sudah wujud kue lumpur. Akhirnya ditanya kali anaknya, belum wujud, Bu bikin apa? Udah. Ibu ngomong, syariat lo ya, mau membikin kue lumpur. Loh, gak apa-apa, monggo ibu. Gak apa-apa. Kita orang syariat gak apa-apa menyebut Allah walaupun kita itu belum tahu wujudnya Allah. Mengapa gak apa-apa? Karena kelas kita. Tapi kalau kelasnya ahli hakikat, awwaluddin harus ma'rifatullah dulu. Loh, beda pandangan tak ya? Beda pandangan. Dari pertanyaan masalah rokok itu, kalau tiga-tiganya sudah tidak ada, siapa yang menyebut? Nah, ngoten pertanyaan tadi. Ngeten Pak. Kalau selain Allah itu sudah tidak ada, terus yang menyebut Allah itu siapa? Pun, sampai buka surah Al-Anbiya ayat 25. Surat Al-Anbiya ayat 25. Rasulullah itu diperintahkan Allah untuk mengajarkan tentang ajaran siapa yang menyebut rokok nanti kalau semuanya tidak ada. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad dalam Gusti, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu
kecuali wajib untuk membuka, memahamkan, mengajarkan, menyampaikan wahyu intiku. Apa isinya wahyu inti? Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Kita mengenal tentang dunia tauhid di dalam Al-Quran kan pertama kan Allah, la ilaha illallah. Kedua huwa, la ilaha illa huwa, tariqai. Hakikate la ilaha illa anta. Makrifati la ilaha illa ana. Mentok sudah. Berarti tauhid la ilaha illa ana wajib para rasul dulu menyampaikan. Tapi resikonya walau karihal musyrikun. Walaupun beliau dibenci, dihujat, dikucilkan, disesatkan oleh kaum-kaum pada saat itu, tetap beliau sampaikan. Nggih, mohon maaf, saya sendiri mulai tahun 2000 Pak, sampai detik ini 2024. Berjalan 24 tahun, apa yang kuterima, ajaran yang kusampaikan ini bahasa syariat, keluh kesah aku sendiri yang aku terima. Tanpa sepengetahuan jenengan, nomor WA saya kan ada di YouTube. Saya semuanya nggak manggil saya Cak atau lebih panggilan lebih sederhana Pak, enggak. Saya dipanggil anjing, dipanggil babi. Ajaran saya ditengarai roti rasa tai. Tapi saya guyu mawon. Enggak apa-apa. Wa aktsaruhum la yu'minun, dan itu golongan mayoritas. Enggak apa-apa. Dan saya tidak boleh menyalahkan, sebab setiap diri manusia punya proses masing dan punya pandangan masing-masing. Kisah sejarah saya itu Pak, saya mulai aktif untuk taklim di pondok niku mulai tahun 95. Bahasa kitab syariat 5 tahun saya sampaikan di pondok itu. Kalau ngomong ilmu alat sudah sampai pada nahwu Alfiyah Ibnu Akil. Mancek Jawahirul Maknun saya di stop. Kamu harus beralih persenelang, harus menyampaikan tauhid. Udah cukup 5 tahun saya menyampaikan terhadap para santri tentang ajaran syariah. Udah. Kalau seingat saya fikih itu sampai ke Fathul Mu'in. Udah. Mulai saat itu saya berhenti total untuk tidak mengajarkan tentang ilmu dhahiriyah. Saya fokus ilmu batiniyah, yaitu ilmu tauhid ini. Lah saat itulah Pak, apa yang kurasakan keluh kesah sampai tahun 2024 ini, biarlah saya sendiri yang merasakan. Dan itu juga tidak jauh berbeda, bahkan lebih ekstrim Rasulullah. Yang beliau hadapi umat lebih ekstrim lagi.
Saya cuman dikatain itu, terus diusir, terus dipenjara. Hanya itu. Kalau Rasulullah bagaimana? Bagaimana di kafir Quraisy Mekah itu? Pamannya sendiri merencanakan untuk menghabisi Rasulullah. Makanya bahasa saya, jikalau Allah memang menakdirkan saya dihabisi di tengah-tengah forum, pesan saya cuma satu. Wala tai'asu fi rohillah. Janganlah kau berputus asa dalam menyongsong rahmat Allah. Pegang teladan Rasulullah yang meneladankan terhadap kita untuk senantiasa hati ada keinginan untuk bertemu Allah sebelum kematian. Wa dzakarallaha katsiran, dan perbanyak zikir itu. Hanya itu, nggak ada yang lain. Aku nggak pernah berpesan ojo mati dulu sebelum kamu kaya raya, nggak pernah. Jangan mati dulu sebelum kau punya istri 4, nggak pernah. Cuman saya berpesan janganlah kau mati dulu sebelum kau belum bertemu Allah. Rohaniyahmu janganlah kau mati dulu sebelum kebutaan hati ini dibuka Allah. Hanya itu. Urusan mati, apa kata Allah? Dimatikan Allah dimanapun kulo siap. Hanya itu. Nggak ada yang kutunggu-tunggu loh Pak. Nggak ada. Nggak ada. Kalau Allah mentakdirkan meninggal saya itu di tahun berapa, ya itu urusannya Allah. Justru aku sudah bebas untuk tidak menyampaikan lagi. Dan aku yakin pesan saya cuma itu aja. Janganlah kau berputus asa, kecil hati ketika di dunia ini untuk bertemu Allah. Jangan. Walaupun kita itu nggak ada nasab yang bagus lah. Kita pun bukan termasuk dzurriyyah Rasul. Jangan berkecil hati. Sebab di dalam Al-Quran pertemuan terhadap Allah atau cahaya yang dinyalakan oleh Allah dalam hati, nggak pernah Allah mengkaitkan dengan dzurriyyah atau nasab yang bagus. Enggak. Allah hanya mengatakan mayyasha, menghendaki bagi hamba yang dikehendaki. Siapa mereka? Jenengan semuanya. Yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dialah mereka yang sudah mendengarkan apa yang pernah diajarkan Rasulullah, pernah diteladankan Rasulullah. Fayattabi'una ahsanahu. Lalu dia beriman dan melaksanakan imannya itu. Itulah hamba yang dikehendaki, yang mesti cahaya makrifat dalam hati Anda akan dinyalakan oleh Allah, dan itu janji Allah. Allah berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat 5, Allah berjanji akan menyalakan cahaya makrifat hati jenengan untuk pertemuan itu. Jenengan jangan ragu, jangan mamang, dikarenakan bapak mbah kita tukang rampok, ibu kita lonte, misalkan ya. Jangan berkecil hati. Allah menghendaki siapa yang dikehendaki. In aroda syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Jangan ngikuti hadis, mentafsiri hadis yang ketika saat Rasulullah memberikan serban hijau sahabat, siapa yang bisa sholat khusyuk saya kasih serban
Nggak ada yang bisa sekalipun Sayyidina Ali. Ini hadis jangan jenengan simpulkan, wong Sayyidina Ali nggak bisa. Apalagi gitu, jangan begitu. Itu pendangkalan iman itu. Tafsirilah hadis itu, siapapun kita, nasab apik atau jelek, kalau hati tidak berhakikat menuju ma'rifat, nggak bisa. Oke, kita buka dalam surat Al-Mu'minun. Ini mukmin. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Siapapun Anda, kalau hati Anda percaya bahwasanya hidup nyata pada diri Anda itu wujudnya Allah, itulah mukmin. Sungguh bahagia, sungguh beruntung, sungguh damai bagi orang-orang mukmin yang ketika sholatnya itu bisa bertemu Allah. Itu disebut khosyi'un. Kalau dalam Al-Quran khosyi'un, khusyuk. Jadi yang menamai rokok itu adalah dirinya sendiri. Ya urip iku mau. Wong telu kan sudah nggak ada. Terus siapa yang menamai? Dirinya sendiri. Inilah jawaban mengapa saya katakan miturut kacamata hakikat, ketika kita menyebut wajib sudah tahu wujudnya yang disebut. Orang yang sudah makrifat yang boleh menyebut. Karena yang menyebut itu orang makrifat, maka orangnya sudah tidak ada. Mohon maaf, semua tidak ada. Berarti yang berhak menyebut itu adalah yang wujud itu sendiri. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nomor satu. Nomor dua, apa tadi Pak? Lali. Ngadep timur. Oh, nggih, sampun. Itu bagi ahli syuhud. Antarane wiji kang dumadi saklebete urip dengan apa man? Wiji kang jumeneng saklebete urip. Sebetulnya walaupun iku lak sama iku mang. Pertama wiji kang dumadi saklebete urip dengan wiji kang jumeneng saklebete urip. Sebetulnya itu sama Pak. Jikalau sudah diahad, nggak ada bedanya. Cuman itu bahasanya aja. Tapi kalau kita sikapi dari sisi proses suluk, itu ada Nur Muhammad, ada Muhammad. Apa Nur Muhammad? Wiji kang dumadi saklebete urip. Apa? Roh. Mana? Hidup yang ada di dalam nutfah. Sel yang ada di dalam nutfah, itulah Nur Muhammad. Umpama telur. Rumput telur. Di dalam telur itu ada las, Pak. Kita nggak boleh menyebut ayam. Kita menyebutnya telur. Di dalam telur itu ada Nur Muhammad. Wujudnya yang kita sebut las. Tahu las ya? Biasanya kalau sudah digeremi 7 hari, coba dilihat di matahari lah. Nantilah ada bintik. Las. Oh berarti ya ini calonnya wujudnya las disebut Muhammad. Tadi berarti apa bedanya antara Nur Muhammad dengan Muhammad? Sebab Muhammad tidak akan wujud apabila tidak ada Nur Muhammad. Dunia seisinya, dunia dan seisinya tidak akan pernah wujud manakala tidak ada Nur Muhammad. Lah Nur Muhammad iku wiji kang dumadi saklebete urip.
Lah wujudin dunya ini kang jumeneng berarti antara Nur Muhammad dengan Muhammad bagi ahli syuhud sudah tidak ada bedanya, la farqa bainahuma. Tapi bagi kita yang masih diproses menghadap belum bertemu, beda Pak, beda. Akhirnya muncul Muhammad dan Nur Muhammad, antara telur dengan ayam. Lebih dahulu mana Pak, telur dengan ayam? Bingung nih, telur itu dari ayam, ayam itu ya dari ngeten. Nanti dua-dua itu tidak ada bedanya manakala jenengan sudah dijatuhkan Allah di dalam alam fana. Oh ya, cuman beda mawon. Sehingga gak popo jenengan mengatakan aku tak mangan, bahasa dohir aku maksudnya makhluk Muhammad. Tapi dalam hati sampean aku tidak kembali kepada makhluk. Aku sinten? Aku urip iku. Kan gak dikeluarkan. Tapi di dalam hati. Mboten napa-napa ngenten iki. Ada yang nekat. Kebenaran di dalam dikeluarkan di luar. Aku Gusti Allah ndang pekno mangan. Lah ini apa gak gegeran nih? Gegeran, Pak. Jadi biasa aja lihat siapa di depan kita, ahli hijab apa ahli syuhud. Kalau ahli syuhud sih maklum-maklum aja lah, maklum-maklum aja. Wiji kang dumadi atau kang jumeneng. Ini Anda tidak akan membedakan antara wujud dohir nyatane Allah dengan wujud batin nyatane Allah. Jenengan tidak akan membedakan antara setrum dengan cahaya ini. Cahaya ya setrum, setrum ya cahaya. Tapi akhirnya dua nama ini dengan sendirinya akan hilang, Anda akan terdiam. Udah. Meneng pun. Terus ditimbali, dipanggil. Bahasan. Akhirnya dibahas, muncullah ilmu. Akhirnya nyebut lagi. Oh cahaya. Nyebut lagi. Oh setrum. Nyebut lagi, nyebut. Karena ilmu. Yang maksudnya supaya paham. Sebab orang sampai ke fana itu harus mengerti, faham ilmu untuk menuju ke situ. Kalau enggak ngerti, nggih nyun sewu, laksana kita sholat. Apa ilmunya sholat? Harus tahu syarat sahnya sholat, rukun sahnya harus dipenuhi. Ini bahas masalah sholat secara syariat atau laku syariat. Lah syariat adalah ilmu, nama sholat adalah wasilah atau jalan atau thariqah, tujuannya untuk bertemu Allah, munajat. Artinya tujuan itu hakikatnya kalau sudah ketemu berarti makrifat khusuk sholate. Pun lengkap syariat thariqat hakikat makrifat. Gampang asline, cuman oleh angel dingel-ngel dewe. Kita oleh ngengel-ngengel mengapa tidak mau menerima tentang wahyu. La ilaha illa anta hakikat. La ilaha illa ana ma'rifat, itu karena dingel-ngeli nafsu lewat ilmu yang sudah kita pahami terkait ilmu dohir. Akhirnya jatuhnya kita ngaku-ngaku berilmu. Wes. Terus yang ketiga nama tadi? Sampun dua aja. Injih. Oke, monggo. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada pertanyaannya Gus. Cara mengingat Allah di dalam sholat itu bagaimana Gus?
cara mengingat Allah itu di dalam sholat bagaimana? Kita harus mau tidak mau harus sampai paham dan mengamalkan tauhid la ilaha illa ana. Jawabannya itu ada di surah Toha ayat 14 sebagai panduan. Innani sak temeni ingsun, sesungguhnya saya. Ana ya saya, iku Allahu Allah. Artinya Pak, sebelum jenengan iki takbiratul ihram, lepaslah rasa keakuan kita sebagai makhluk yang wujud. Lepaslah keakuan kita sebagai makhluk yang bisa berdiri, bisa takbir, bisa membaca rukunya sholat. Lepas. Inilah maksudnya innani anallah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Artinya tetap nanti kalau kita itu sudah melepaskan keakuan diri kita yang sholat, maka akan muncul dengan kuat dalam hati jenengan yang bisa melakukan semua adalah akunya Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Sami jenengan disuruh untuk terus memegang dzikir ini tadi, dzikir yang memfanakan keakuan Anda, lalu muncul keakuan Allah. Wa aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat itu semata-mata lidzikri, untuk mengingat aku. Aku bukan Allah. Berarti nama sudah tidak ada, sifat sudah tidak ada, dat pun, dat yang bukan mausuf itu tidak ada, tinggal bahasanya aku. Udah. Lah terus untuk bisa fokus di situ bagaimana? Gini Pak, yang memfanakan jenengan keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan iku ya urip ning awak sampean. Yang memfokuskan sampak salam ya urip kuwi. Terus sampak jenengan dilalaikan, dilupakan perkara selain Allah karena sudah ada di fana dan juga sudah tidak wujud selain Allah, itu ya Allah sendiri. Yang penting kita bagaimana ngetrapke dzikir itu setiap nafas. Pun niku tok jawabane. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udguru, ingatlah kau Allah ing Gusti Allah, dzikron kelawan ingat sejatine ingat, katsiron yang banyak. Fasabbihuhu, bila mana dalam hatimu masih ada selain Allah, bersihkanlah bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Nek tondo-tondo khusyuk gampang. Ati sampen iku dilalekno Allah perkara sakliyane urip. Bojo yo gak muncul, anak ya gak muncul, apapun gak muncul. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa mulai takbir sampai salam? Ya melihat kita di posisi mana. Diletakkan Allah musyahadatul fana, ya gak bisa Pak. Duhur paribasane umpama mungkin 2 rakaat, khusyuk 2 rakaat, yang muncul bokong semok. Ngoten. Beda dengan musyahadatul kamil. Lain lagi, ibarat duhur mungkin sak rakaat yang kelihatan bokong semok, yang 3 rakaat itu wujudnya Allah.
Lagi ditambah musyahadatul baqa. Oh, kalau ini nggak bisa, kita nggak usah bicara. 24 jam ya Pak. Ya lihat aja. Yang penting kita bagaimana? Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Pegang teguh tali Allah. Mana tali Allah? Dzikir tersebut. Lam fisamalaha. Jangan kau lepas. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam satu makalahnya gini, jangankan kau sudah ketemu Allah, yang belum, beliau berkata, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Janganlah kau lepas zikir tersebut walaupun Anda belum kehuduran terhadap Allah, tetap harus kita laksanakan. Ibarat orang belajar sepeda pancal, belum bisa Pak, jatuh. Lagi mulai kita naiki jatuh, naiki jatuh. Begitu itu jangan kau tinggalkan sepeda itu, terus pakai. Sebab dengan gigihnya sampean ini tidak ada putus asa walaupun sakitnya jatuh, dipastikan Anda pasti akan bisa lama kelamaan. Jadi datangnya khusyuk itu tidak bim salabim. Datangnya itu saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Soro dulu. Maka di kajian Nabi diilingna Allah. Muhammad wadhkur isma rabbik bukrata wa asila. Siang maupun malam, udahlah, berzikirlah kau terus. Niku Rasulullah. Nah sekarang dikembalikan kita. Yang mestinya harus itu. Sebab ayat ini tidak hanya untuk Kanjeng Nabi, tapi ayat ini dalam Al-Quran ya untuk kita sebagai umat Kanjeng. Ngaten lho niku. Gak mungkin iku dikorupsi Rasulullah dhewe kanggo dhewe. Ndak. Ngaten lho. Nggih, jados Bah, kita harus terus memegang dzikir tadi. Dzikir yang tidak ngucap tadi loh, sirul asrar, merasa meyakini segala hal apapun yang ada pada diri kita itu bukan kita, baik wujudnya, baik yang berkehendak, baik yang apapun. Pertanyaannya, apa nanti gak mudah ngeblank, gak mudah gendeng? Tak jawab iya. Dan itulah nikmatnya ada di situ. Terus nanti kalau aku gendeng bagaimana Gus? Ya apa? Nah, memang gendeng itu adalah proses kita. Cuman gendeng nang Allah Pak. Bukan gendeng sing tak maksud seperti jadabnya Majedubun boten. Karena kita memakai sistem wasilun. Sistem wasilun itu gilanya itu ruhaniah jenengan. Kalau Majedubun gila sak jasate sampean. Itu namanya majedub. Orangnya jadab, ya. Adik kelakuannya jadab, isim fa'ilnya orangnya namanya majedub. Ditanya, beliwar. Dari mana Mas? Jawabannya sabiku mana pitu. Jadi antara pertanyaan dengan jawaban gak met. Biasa. Dan sampai kapan itu? Ya apa kata Allah? Bisa jadi itu setahun, bisa jadi itu hanya 1 minggu, bisa jadi itu sampai mati. Itu urusannya Allah itu udah. Wis gak kena dibahas. Anak sing dibahas wasilun tadi Pak. Wasilun. Wis rapopo. Nah, kok ya delalah sampean ketika saat itu secara jasmani sampean secara rohani jenengan wis gak seneng garwa jenengan, gak seneng anak, gak seneng dunya brono, tapi jasmani tasik gembul. Ya niku wasilun niku. Wasilun. Dan itu yang benar. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Jikalau kau tinggalkan hatimu terhadap selain Allah, wa yu'min billah, maka hatimu hanya bercinta pada Allah. Dan itulah yang di dalam surat Yunus 6263 disebut ala inna auliya Allah.
itulah kekasih Allah. Kalau di dalam surat Ali Imran, bukan aulia menyebutnya apa? Habib. Yuhibbukumullah. Tapi keduanya artinya sama, kekasih Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau Muhammad, jikalau hambaku ingin mencintai aku dengan benar, suruh ngikuti kamu. Benar Allah. Akhirnya Rasulullah dawuh, ikuti aku. Bagaimana cara mencintai Allah dengan benar? Jikalau kau betul-betul mencintai, mengikuti apa yang telah kulakukan, yuhibbukumullah. Allah akan menjadikan kau sebagai kekasih. Jadi Habib niku artinya kekasih Allah, bukan nasab dari Rasul. Niki salah kaprah. Ada yang mengatakan nasabe atau duriyah Rasulullah itu celuk Habib. Salah, Pak. Miturut surat Ali Imran ayat 31, yang disebut Habib kekasih Allah itu adalah orang-orang yang betul-betul hatinya mengikuti perilaku kanjeng Nabi. Satu. Nomor dua, orang-orang berhubung mengikuti apa yang telah diteladankan kanjeng Nabi, dia sudah sampai pada puncak makrifat, itulah disebut Habib. Habib niku titel yang Allah berikan kepada hambanya, terlepas nasab Rasulullah atau tidak dibahas. Semua kita bisa untuk mencapai derajat yang di situ, tapi syaratnya fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti apa yang telah dilakukan kanjeng Nabi. Nggih. Lanjut. Laki-laki sudah 3 dah. Tasik 2 toh? Nggih, 1 kali, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan nomor 1, orang wudhu keadaan telanjang bulat. Nah, yang nomor 2, semir rambut. Yang nomor 3, orang perempuan sudah punya anak 2 atau 3, ikut KB selama-lamanya tidak ingin punya anak lagi, padahal dia keadaan masih subur. Bagaimana hukumnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban di kacamata syariat ilmu dohir dengan jawaban kacamata hakikat ilmu tauhid beda, Pak. Beda. Kalau kita menjawab dari kacamata syariah, nyemir rambut putih dadi ireng tetap haram. Alasannya apa? Alasannya kita merubah tua menjadi iki pandangan kita dangkal. Dalam syariat itu pandangan akal, dangkal. Terus yang nomor 2 apa tadi? Wudhu telanjang. Oke. Kalau kita membahas tentang syariah,
ada yang mengatakan makruh, dikatakan haram, jenengan nek wudu telanjang ning ngarepe wong akeh. Kalau di kamar sendiri itu makruh, syariat lo ya. Ada yang mengatakan haram, wis terserah. Terus wanita yang masih subur KB dengan niat memutus keturunan itu pun haram. Syariat lo ya, syariat, tergantung memakai imam siapa. Tapi bagaimana hukum hakikat? Hukum hakikat itu menghukumi ruhaniyah. Nek syariat menghukumi jasmania, perilaku jasmania. Kalau hukum hakikat, jikalau Anda betul-betul sudah duduk di ahad loh ya. Semua apapun yang gerak itu yang menggerakkan Allah, dan kita tidak bisa menghukumi Allah karena kita sudah tidak ada. Gak bisa. Saya bicara kalau sudah di zona ahad, makhluk kan sudah nggak ada. Bagaimana kita bisa menghukumi yang ada? Lawang kita nggak ada. Sehingga inilah Allah punya sifat jaiz, wenang melakukan apapun, wenang menggerakkan apapun. Manusia digerakkan itu ada 4 waktu, Pak. Pertama, waktu taat. Kita digerakkan taat secara syariah. Kedua, kita digerakkan maksiat, jasmaniyah, laku maksiat. Ketiga, kita digerakkan menghadap terhadap waktu balak. Itu Allah yang menguasai juga. Yang keempat, kita digerakkan menghadapi waktu nikmat. Tinggal kita melihat 4 waktu makhluk ini, apakah kita melihat sang pelaku, sang penggerak. Bagi ahli syuhud, maka 4 ini sudah enggak tampak, tidak bisa menghalangi dia. Sugiyo koyo opo, kayao koyo opo, tinggiyo jabatan koyo opo, tidak akan menjadikan ahli syuhud sebagai penghalang kepada Allah. Pada Allah enggak bisa. Kalau kita ahli hijab, jangankan sugih, mohon maaf, duwe sepeda motor seumur hidup, kayak isok tuku ne wis atine iku ketutupan nambah sepeda motor. Begitulah. Kita yang punya istri, punya anak, mengapa kita itu kok muring-muring kalau suami atau istri kita itu suka orang lain? Ya karena itu. Karena suami istri kita itu menghijabi hati kita pada Allah. Akhirnya kita ngaku-ngaku. Makanya biar nggak dangkal, biar hati ini tidak selalu gelisah, susah, takut, kita masuk Bahrut Tauhid ke dalam. Akhirnya pertimbangan hati sampean iki legowo atau qanaah. Kesimpulannya, dihadapkan berbagai macam persoalan apapun, hati sampean ngomong ngeten, iya lah wong aku iki wayang, sipate wayang ya ora iso gerak, sing gerakno sing duwe gerak ya dalang, sing ngomong ya dalang, sak piturute. Lah disitulah Pak, awal kita akan membangun ruhaniyah kita. Wabtagi fima atakallah darul akhirah. Udah mulai terbangun hati kita. Disitulah kita mulai hati kita terasa maknyes gitu.
Udah. Sampai kapanpun kita manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan hawa nafsu. Yang bisa mengalahkan hawa nafsu cuman Allah. Jadi Pak, kalau dihukumi coro hakikat beda. Kalau sudah di ahad, ya wis terserah Allah. Sebab keinginan arepe nyemir rambut, ikut dalam hatinya hamba sudah nggak punya. Artinya wis gak dirampas sifat irodah, itu irodai, tapi ditetapkan irodahnya Allah. Kalau seperti ini, bahasa hukum hakikat tidak apa-apa. Ing mungguh hati seseorang yang seperti ini, sehingga di dalam syariat siapapun tadi tidak boleh wudu dengan telanjang, tidak boleh dia itu nyemir rambut, tidak boleh membunuh keturunan kecuali wong gendeng, orang gila, bigori aklin. Hukum syariat tidak bisa menghukum karena dia bigori aklin, gendeng. Jangankan gitu, sholat aja tidak wajib, wong gendeng ya Pak. Tapi nek wis gendenge hilang alias waras, baru wajib lagi. Paham ini maksud kula? Nah, berarti jenengan kali kula tatkala difanakan Allah hati ini, berarti kita itu orang gendeng. Ya sudah. Ojo mangkel sampai nih delokne wong gendeng. Memang nyatane gendeng. Bapak Ibu hadirin, mohon iki bapak-bapak sampun. Mungkin ibu-ibu ada yang tanya. Saya kasih 2, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Gus, niki napa masalah keakuan. Bagaimana kita menyikapi golongan yang mengaku-ngaku wali Allah di media sosial? Sekarang kan semakin banyak yang mengaku-ngaku. Bagaimana kita menyikapinya secara syariat? Apakah kita harus mengingatkan? Kalau secara hakikatnya kan segala sesuatu yang menggerakkan adalah Allah sendiri. Jadi bagaimana? Terima kasih. Waline Allah itu ya iku sing gak ngaku wal. Wis titik. Orang makrifat itu adalah orang yang kefanaan orangnya. Bila mana ada orang yang ngaku-ngaku wali, ngapunten ya, estu ngapunten, gak masuk akidah tentang tauhid, gak masuk. Umumnya masyarakat nganggep si A iku wali, wali kan kekasih Allah, isok mabur, ngoten nggih, isok bisa sholat di atas air, ke Mekah sak jangka, terus orang ngerasani tahu, tamu datang belum ngomong sudah dibedek, kamu kemarin ngaploki anakmu ya, padahal ya, kita sebagai tamu lah wedi nggih, padahal iku si ilmu karomah Pak, iki si ilmu di dunia mukasyafa, belum musyahadah. Makanya lewat ajaran tauhid ini saya luruskan tanda-tanda wali Allah bagaimana. Miturut surat Yunus ayat 6263, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau miturut
surat Ali Imran tadi, mereka yang mengikuti ajaran Rasulullah. Rasulullah memakai sistem apa Pak untuk makrifat? Wasilun. Apa wasilun? Secara jasmani hukum syariat dibawa, dijaga, secara rohani hukum hakikat direalisasikan di tengah-tengah syariat. Makanya kalau ditanya apa thariqahnya Kanjeng Nabi? Ibadah murni ambek enggak murni, makhduf ambek ghairu makhduf. Artinya seluruh aktivitas beliau jadikan sebagai thariqah untuk bertemu Allah. Dahare yang ngaten, enggak hanya sholatnya, semuanya. Tapi jangan diartikan saya membatalkan thariqah sing mutabaroh iki, mboten lho nggih. Mbok diartikan ngoten. Kan bertanya bagaimana thariqah Kanjeng Nabi? Kan belum muncul thariqah mutabaroh A sampai Z iki pada saat itu. Thariqah itu apa? Wasilah, jalan untuk ketemu Allah. Dalam surat Maidah ayat berapa kemarin kita bahas di itu? Apa kuncinya wasilah? Kuncinya thariqah untuk bisa bertemu Allah bagaimana? Diterangkan Al-Maidah ayat berapa Pak kemarin itu? Supe kula. Coba kula cari. Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi. Carilah kunci ilaihi untuk mendekat bertemu Allah, al-wasilata ing jalan. Apa kuncinya thariqah itu untuk bisa bertemu Allah? Ini mohon maaf, mulai sejak zaman tabi'ina solihin sampai 2014 kemarin, ulama sedunia nggak berani yang menyampaikan karena resikonya dipenggal hulunya, lehernya. Iya, apa itu? Ternyata adalah sirul asror. Wis titik. Apabila disampaikan itu nanti dengan bahasa kinayah, bahasa Jawa, kuwi kudu meditasi untuk mencapai kesempurnaan kesadaran mutlak kalau dirimu tidak ada. Padahal itulah maksudnya Sidratul Muntaha itu di situ. Mana yang mau menjelaskan? Enggak mau. Sebab nek dihitung antara dilokno orang dibenci ambek dipujo, akeh dibencine. Wis gak apa-apa. Jangankan sak Indonesia, sak donya kula dibenci kula tambah seneng. Gak dikongkon ngaji tambah seneng. Nek gak percaya ayo sampean WA. Son Selasa depan pray ya di Semampir. Alhamdulillah Pak kula. Lho nggih jujur mawon. Makanya kemarin mohon maaf ditambah asri niku kula tambah seneng ngoten niku. Karena miskomunikasi nggih mohon maaf pengurus minta maaf kula wakili terhadap jamaah jikalau jenengan kecelik. Niku Selasa kemarin itu Selasa yang ketiga, bukan kedua. Lah berhubung pengurus tambah asri iku titenane kalau habis tambah wedi lalu tambah asri, tambah wedi iku Senin ketiga, tambah asri Selasa ketiga. Akhirnya kula ndugi sepi. Nggih pun ayo jagongan ae. 10 menit jagongan ya wis ngoten niku lho tambah saweneng. Prai lho tambah saweneng. Estu. Ayo nek gak percaya pengurus Tenggane Semampir
Kang atau Son, bulan depan libur ya. Sadurunge sesuk tak omongi sakniki kula tak aturno matur suwun. Lho nggih. Jadi inilah kunci di dalam thariqah itu untuk bisa mencapai kewusulan di sini. Artinya diletak tauhid la ilaha illa anta. Supaya bisa ke ana, prosesnya di anta dulu. Kalau di anta itu masih ada dua. Anta jenengan Allah, ana ingsun makhluk. Kalau ini sudah dilakukan terus sampailah ana. Anta sudah tidak ada, ana makhluk sudah enggak ada. Anta Allah sudah enggak ada, ana makhluk sudah enggak ada. Kari ana. Anak apa? Yohana. Nek boleh saya katakan Yokar, tinggal aku Allah. Wis ngoten tok. Semuanya sudah enggak ada. La ibsarun wa mubsarun wa basarun, ada di situ. Yang melihat sudah enggak ada, yang dilihat juga enggak ada, mata untuk dilihat, mata untuk melihat itu juga enggak ada. Fana semuanya. Terus nama apa? Enggak bisa menamakan, ya diem. Umpama boleh saya katakan yang menyebut ya yang disebut. Yang menyebut rokok, yang disebut itu sama. Jadi bagaimana kita mensikapi ketika saat di medsos ngaku-ngaku wali, ya udah abaikan saja. Sebab cirine wali iku gak ngaku-ngaku wali. Nek Anda ingin tahu itu wali, mudah. Boleh ini dikembangkan. Oh si A wali, oh si B tidak. Caranya bagaimana? Gini, sampai melek dulu. Nek kepingin tahu si A, si B melek apa boten, sampean kudu melek. Bagaimana mungkin kita yang buta mata dohir bisa tahu si A itu buta atau tidak? Tahu mboten? Enggak tahu. Enggak tahu. Sehingga ada makalah sing tahu wali itu ya wali. Maksudnya meripat ati sampean kali kula niki le. Nyedek nang Allah cek dibuka tutupe. Nek wis dibuka baru oh si A. Nek ngomong tondo gampang mawon. Apa tandanya kalau itu wali Allah? Walaupun dia itu tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca kitab, sampeyan delok dari sifate. Wis titik wonten mriku. Sifate ya apa? Sifatnya yang berakhlak ilahiyah. Dilokno ya gak ngelokno. Misale ya ta, dilarani ya gak ngelarani, dicaci ya gak nyaci. Beliau selalu qanaah. Qanaah. Ngomong sak ngomong mesti ngajak narik ati sampai nang Gusti Allah. Mboten narik ati sampai nang urusan dunya. Mboten narik sampai nang ngene babakan ilmu sakliyane Allah. Apakah sakliyane Allah surga atau neraka atau pahala? Ndak. Larinya ke Allah itu kalau kita melihat dari sisi sifat. Cuman apa semuanya itu yang sudah sifatnya seperti mesti wali? Belum tentu. Sebab ada istilah ahli tahqiq, ahli ilmu, ada istilah ahli laku, makrifat bi ilmin dengan makrifat bi amalin. Ada seseorang paham ilmunya tapi gak gelem nglakoni. Ada orang yang
tidak hanya paham tapi juga sudah melakukan. Makanya ayat amanu wattaqau. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan beriman aja. Ittaku dolaku telu ilmu amal itulah namanya takwa. Allaha ing Gusti Allah wabtahu, dan carilah kamu sekalian ilaihi, kunci untuk mendekat takarub dan bertemu Allah al-wasilata, lewat jalan mana terserah, thariqondi mana terserah, sholat, zakat, puasa, haji, kerja, baca Quran, jenengan makan, minum, itu wasilah semuanya. Kalau membawa kuncinya akses, bisa bertemu. Sebab Allah ya di tengah sholat, Allah ya di tengah kerja. Bahkan nyun sewu, ketika jenengan iki buang air kecil, Allah ya ada di situ. Iki bagi ahli syuhud li ya, pandangannya li ya. Ahli syuhud. Dimanapun juga ada Allah. Wajahidu fi sabilillah, dengan begitu kau akan bisa memerangi atau berjuang di atas jalan Allah. Artinya Anda akan bisa melalui jalan itu menuju jalan Allah. Nafsu sudah nyisih, la'allakum tuflihun. Dengan begitulah Anda akan menjadi orang yang beruntung. Jadi Bu, nek menurut saya abaikan aja, kita evaluasi diri. Terus evaluasi diri, dzikir lewat dzikir. 1. Apakah perlu diingatkan? Ya melihat Allah gerakkan hati jenengan apa enggak? Nek gerakkan untuk mengingatkan, coba ingatkan. Ingatkan, enggak apa-apa. Sing jelas, kekasih Allah itu enggak pernah ngaku-ngaku kalau dia kekasih. Duriyah Rasulullah itu tidak pernah ngaku-ngaku kalau itu duriyahnya. Pelem gadung gak pernah ngomong aku. Pelem gak pernah. Meneng. Begitulah. Oke, satu lagi. Ibu ada? Wonten, monggo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Yang kutanyakan akekah. Kalau anak perempuan kan cuma satu. Akeko. Kan anak perempuan kan cuma satu. Anak lelaki dua. Sedangkan orang tuanya cuma mampu satu. Bagaimana Gus? Itu bisa atau enggak bisa? Pertanyaannya ya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Apa sebab-sebabnya kalau wanita itu cuma satu, terus lakiku dua? Niki ada kaitannya dengan kekuatan. Lebih kuat anak lanang katimbang anak wanita atau perempuan. Itu loh alasannya. Cuman yang ditanyakan hanya cuman satu lah anaknya itu laki. Terus pundi wis hukum syariat nek ngomong akikoh sampean tunggu dulu, jangan diakikoi dulu. Sampean tunggu biar didatangkan Allah satunya lagi. Kulo yakin kalau hati jenengan itu punya keinginan untuk mengakikoi anak laki-laki, walaupun sementara masih ada satu, aku yakin Allah akan mendatangkan yang satu dengan cara Allah sendiri. Entah kita nggak tahu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada di situ. Ditunggu Bu ya. Cukup Pak nggih. Bapak Ibu hadirin, monggo ditutup doa dengan suratul Fatihah. Semoga apa ilmu yang telah Allah berikan pada malam hari ini bermanfaat pada kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.